Topik wawancara kita yang pertama ini terkait dengan jaminan hak suara disabilitas dalam pemilu 2024. Nah, pendengar, KPU NTT telah merilis DPT untuk pemilu 2024 dan termasuk di dalamnya adalah DPT kaum disabilitas ya. Nah, seperti apa pendengar ya jaminan yang diberikan kepada teman-teman disabilitas ini, di mana mereka juga menjadi warga negara dengan keistimewaannya. Kita akan mengetahui selengkapnya bersama dengan juru bicara KPU NTT, Bapak Yosafat Koli. Selamat pagi Bapak Yosafat, salam sehat. Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Bapak Yosafat, ini terkait dengan DPT yang telah dikeluarkan oleh KPU sendiri ya, KPU NTT. Nah, seberapa banyak DPT disabilitas ini sendiri, Bapak? Baik, terima kasih pendengar yang saya kasihi. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur baru saja melakukan rekapitulasi untuk jumlah pemilih di Nusa Tenggara Timur dan jumlah untuk kaum teman-teman disabilitas jumlahnya adalah 46.251 orang. Dari jumlah ini tersebar di 22 kabupaten dan kota. Nanti ada rinciannya, ada yang disabilitas fisik, ada intelektual, ada mental, ada sensorik wicara, dan juga sensorik rungu dan sensorik netra. Nah, ini tentu jumlah yang benar-benar data valid yang kita hasilkan, karena memang mekanisme untuk pendataan pemilih kali ini itu benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan secara baik, secara metodologi, kemudian apa saja yang bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi 46.251 teman-teman disabilitas ini yang terdata di KPU NTT dengan berbagai keterbatasan yang disampaikan tadi ya. Ada beberapa kategori tadi nih Bapak Yosafat. Nah, ini bagaimana nih jaminan hak suara bagi mereka diatur oleh negara? Mereka atau teman-teman disabilitas itu kita mulai periksa mulai dari Undang-Undang 7 2017. Kalau di Undang-Undang khusus tentang kawan-kawan di penyandang disabilitas, sebagaimana Undang-Undang 8 2016, di pasal 1 setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi itu secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan. Jadi ada jaminan mulai dari Undang-Undang 8 2016, kemudian kalau kita periksa di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, itu mengatur tentang hak politik penyandang disabilitas. Jadi penghargaan terhadap hak disabilitas itu ada di bab 2 tentang asas dan prinsip. Jadi pasal 5 Undang-Undang 7 2017, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden dan wakil presiden, juga sebagai calon anggota DPRD, sebagai penyelenggara pemilu dan seterusnya. Itu artinya secara aturan, secara undang-undang adanya jaminan hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Nah, persoalan buat kita sekarang adalah persoalan sosial, lingkungan, keluarga, dan seterusnya. Untuk mendapatkan data yang valid, kadang-kadang kita mengalami keengganan dari keluarga, jadi lingkungannya enggan untuk mengakui bahwa kami ada anggota keluarga yang disabilitas, ada juga seperti itu.
Ada juga karena dibully atau diolok-olok dan seterusnya, sehingga teman-teman dari disabilitas itu Mhm. kurang percaya diri. Nah, seharusnya mereka juga paham bahwa mereka memiliki hak yang sama sebagaimana diatur di dalam undang-undang disabilitas itu. Oke. Jaminan hak mereka juga sama. Sehingga sebenarnya tidak boleh ada diskriminasi baik oleh regulasi, baik ke kalangan sosial, budaya, dan masyarakat umumnya. Oke. Nah, kalau Mhm. kita lihat dari jaminan tadi, sebetulnya orang-orang disabilitas itu secara aturan dijamin haknya. Demikian. Baik, dan ini luar biasa dijamin untuk memilih dan dipilih nih Bapak Yosafat ya? Benar, benar, ya, Oke. Nah, ya. kemudian, ketika dijamin oleh negara dalam peraturan perundang-undangan, kemudian, dalam mekanismenya ini seperti apa nih ketika menggunakan hak suaranya? Karena teman-teman, penyandang disabilitas ini kan juga mungkin, sedikit istimewa nih Bapak Yosafat ya dibandingkan teman-teman yang lain. Benar, benar. Terakhir itu kami lakukan eh, uji publik untuk Mhm. pemungutan dan penghitungan suara. Jadi ada diskusi publik ya. Mereka kami undang dan mereka menyuarakan apa sih sebetulnya yang kalian inginkan atau kalian mau, Mhm. dan itu hampir setiap periode pemilu itu kami selalu melibatkan mereka, terutama untuk pembuatan regulasinya. Nah, PKPU tentang atau rancangan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara itu juga sudah mulai memperhatikan tentang hal-hal itu. Pembuatan TPS, Mhm. kemudian bagaimana kalau mereka yang tunanetra, eh, itu memang masih ada kesulitan kita karena memang surat suara untuk yang pemilu legislatif, khususnya DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu banyak dan membuat template itu tidak mudah. Mhm. Nah, sehingga untuk surat suara itu yang simpel, yang mudah itu seperti presiden dan wakil presiden, DPD boleh, kemudian gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota itu boleh. Tetapi yang untuk pemilih ini yang menjadi kesulitan kita, sehingga di dalam regulasinya itu kita eh, atur sedemikian rupa sehingga teman-teman disabilitas ketika menggunakan hak pilihnya, dia boleh memilih siapa yang menjadi pendamping. Kemudian pilihan Mhm. pendamping ini juga mereka belum terlalu yakin bahwa meskipun orang yang kita percaya sekalipun, apakah benar mereka mencoblos sesuai dengan yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, itu kesulitan-kesulitan di lapangan. Mereka juga menginginkan misalnya begini, Mhm. etika ketika mendampingi. Jadi etika interaksi antara penyelenggara pemilu dengan disabilitas. Mereka Mhm. kadang diseret ke sana, diseret ke sini, atau ketika mereka tiba di TPS, apakah mereka itu menjadi prioritas atau menunggu lama, antri dan segala macam. Jadi perlu ada etika ketika berinteraksi dengan kaum disabilitas yang harus dibumikan. Ini harus dilatih teman-teman ya sebagai penyelenggara. Mereka ada juga di lingkungan yang mereka sudah datang, ada yang antri lama, Mhm. tidak teman-teman yang bukan disabilitas atau yang normal biasa, itu memberikan kesempatan kepada mereka. Jadi itu pola-pola hubungan interaksi yang terus-menerus diperjuangkan oleh eh, penyelenggara. Sebagai kami juga teman-teman disabilitas juga terus-menerus memperjuangkan hal itu. Itu yang tentang hak untuk memilih. Hak Mhm. untuk dipilih sebenarnya ini kan juga kembali kepada partai politik, yang karena peserta pemilu adalah partai politik. Nah, partai politik mau tidak dia mengajukan bakal calon yang dalam tanda kutip dia adalah penyandang disabilitas. Mhm. Haknya oke, tapi apakah partai politik ingin? Karena mereka tentu memiliki standar, kemudian apa yang SOP dan seterusnya yang Mhm. harus dipenuhi. Dan itu membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Nah, karena itu hak untuk memilih dan dipilih itu sudah dijamin,
tapi balik lagi ke kita sebagai pengguna ini. Oke. Masyarakat, kemudian partai politik, peserta pemilu, dan seterusnya. Itu silahkan. Baik. Nah, Bapak Yosafat, ini tadi terkait dengan teman-teman disabilitas yang tunanetra yang akan dibantu ya oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ketika ke TPS. Ya, Oke. Nah, betul. kemudian bagaimana dengan teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin karena keterbatasan fisik dan lain sebagainya tidak bisa ke TPS? Apakah ada pendekatan lain atau cara humanis lain yang bisa dilakukan sehingga teman-teman ini bisa nih menggunakan hak suaranya? Eh, ini juga kita perlu pendekatan mulai dari regulasinya. Mhm. Kadang-kadang banyak aturan kita yang kemudian lupa mencantumkan hal-hal yang sangat teknis. Jadi secara umum, misalnya TPS mobile itu bisa Mhm. diberikan kepada orang-orang yang seperti apa? Apakah yang sakit sajakah Mhm. atau mereka yang ada keterbatasan fisik. Jadi yang di rumah-rumah, yang sakit atau yang itu perlu ada. Nah, KPU itu sudah semakin terbuka untuk melihat hal-hal seperti ini. Sehingga jika tahun-tahun sebelumnya itu belum ada penetapan misalnya TPS khusus. TPS khusus itu TPS yang diajukan oleh penyelenggara atau pengelola asrama, misalnya asrama pesantren, Mhm. seminari atau macam-macam yang ada juga yang di rutan, itu silakan diajukan untuk dipertimbangkan. Jumlahnya itu minimal harus 100 anggota di dalamnya. Nah, itu sudah ditetapkan oleh KPU dan jumlahnya itu lebih banyak ada di rutan-rutan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Yang di luar itu hanya satu, yaitu Seminari Santo Mikael Penfui Kupang itu dapat satu TPS khusus. Nah, selain itu tentu diberikan peluang itu kepada rumah-rumah sakit. Mhm. Nah, itu kalau TPS khusus. Tapi kalau TPS mobile ini juga perlu ada rumusan yang harus operasional. Jadi tidak dimultitafsir lagi di Mhm. penyelenggara bawah. Nah, sehingga tidak menimbulkan di sana dilayani, tapi di sini diartikan lain seperti itu. Jadi aturannya harus operasional, jelas, tegas, clear, dan tidak boleh ada kekaburan di sana seperti itu. Oke, jadi ini masih digodok atau seperti apa nih Bapak regulasinya untuk TPS mobile ini bagi teman-teman yang tidak bisa menuju ke TPS selain yang TPS khusus tadi yang disampaikan nih Pak Yosafat? Kalau TPS mobile sebenarnya sudah pernah dilakukan di Mhm. tahun 2019, sudah pernah diselenggarakan, tetapi minimal TPS mobile ini operasional untuk melayani siapa itu yang harus jelas. Jadi Oke. selain orang-orang sakit di rumah-rumah, orang-orang yang rentan, misalnya ibu-ibu hamil atau penyandang disabilitas yang tidak bisa keluar jauh, kalau yang masih bisa pergi ke TPS itu diberikan pelayanan, tetapi pelayanannya harus ada etika interaksi. Mhm. Kemudian TPS yang bisa diakses secara baik oleh teman-teman yang penyandang disabilitas. Oh, oke. Nah, untuk yang pendamping nih bagi teman-teman penyandang disabilitas di TPS ini apakah dari penyelenggara pemilu ataukah dari keluarga yang dipercaya ataukah seperti apa nih Bapak Yosafat? Itu boleh. Jadi Mhm. yang eh, poinnya itu sebenarnya begini. Siapa yang mendampingi itu adalah Mhm. pilihan bebas dari yang bersangkutan. Jadi bisa jika dia memilihnya itu adalah keluarga, Mhm. dia bisa juga mempercayakannya itu kepada penyelenggara, jadi KPPS yang ada di dalam TPS. Tapi bisa juga dia mempercayakan itu kepada sanak familinya, keluarganya yang ada di TPS, seperti itu. Jadi Oke. itu adalah pilihan bebas Mhm. dengan catatan eh, harus merahasiakan pilihan pemilih seperti Mhm. itu.
Itu Oke. catatan umumnya. Harus merahasiakan pilihan pemilih dan juga harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilih nih Bapak ya, hasil pilihannya ya? Benar sekali. Kata kunci yang kedua itu yang Iya. sepertinya sulit lah untuk Ah. apakah sesuai tidak ya? Mhm. Ya tadi saya sudah coblos sesuai dengan kopi, tapi kan dia tidak melihat. Iya, Nah sementara hanya mereka bertiga, hanya dia, pendamping dan Tuhan yang tahu tentang baik. pilihannya. Jadi Maka ini itu jangan salah pilih juga heeh, pendampingnya nih Bapak ya? benar sekali. Tidak boleh salah pilih untuk pendamping. Oke. Ya seperti Nah, itu. sejauh ini bagaimana edukasi yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas dalam, jaminan hak suara mereka, kemudian juga mungkin untuk keluarga yang mungkin nantinya akan dipilih menjadi pendamping dari, teman-teman penyandang disabilitas ini, Pak Yosafat? Ya, kami terus-menerus melakukan sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi, paling terakhir itu kami lakukan itu di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mhm. melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Jadi temanya adalah pemilu inklusif, bagi pemilih yang rentan, yaitu remaja, pemilih pemula, kemudian teman-teman disabilitas. Nah, kami harapkan gerakan yang sama juga dilakukan oleh seluruh entitas bangsa. Nah, kalau di Undang-Undang Pemilu itu sudah ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat di dalam ikut mendukung pemilihan umum boleh dilakukan melalui pendidikan pemilih, ada sosialisasi. Jadi tidak melulu dari hanya KPU yang lakukan itu. Mhm. Nah, gerakan ini tentu sudah mulai dilakukan oleh semua entitas bangsa untuk ikut mendorong hak-hak kaum disabilitas menjalankan haknya memilih atau juga dipilih. Demikian ya. Oke, Pak Yosafat, saya mohon izin waktunya sebentar ya. Pagi hari ini juga Boleh. dengan topik ini kami mengundang partisipasi pendengar untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Saya putarkan dulu beberapa rekaman suara yang sudah dikirimkan pagi hari ini Bapak dan nanti bisa ditanggapi ya. Boleh, silakan, silakan. Sosialisasi pemilu ke para disabilitas. Menurut saya, yang paling mudah adalah KPU menggandeng keluarga. Karena keluargalah yang lebih mengenal para disabilitas tersebut. Kalau kita membutuhkan tenaga khusus, ini tentunya sangat sulit. Mengingat orang-orang yang khusus menangani para disabilitas di tempat kita itu sangat sedikit. Oleh karena itu, keluargalah yang paling pas untuk membantu KPU dalam kaitan dengan sosialisasi pemilu. Terima kasih. Saya nama Hieronymus. Pendapat saya terkait dengan hak suara untuk disabilitas, itu negara harus menjamin atas hak untuk menyiapkan segala sarana, prasarana dan sehingga mereka bisa memenuhi hak mereka pada saat menentukan pilihan pemimpinnya untuk masa yang akan datang. Pagi, saya Tommy Kota. Untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, itu saya mengharapkan pemerintah memperhatikan secara khusus. Karena bagi mereka yang sudah usia pemilih, itu sebaiknya diperhatikan mereka dengan memfasilitasi mereka. Karena mereka juga tentu pada saat mereka memilih atau menuntut itu suaranya mereka ke pemilihan itu, orang juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang perlu mereka salurkan ke pemerintah sehingga pemerintah bisa memperhatikan mereka lagi, baik hak-hak politiknya maupun hak-hak yang lain dalam berwarga negara. Jadi seperti itu kalau menurut saya, pemerintah fasilitasi mereka dan beri mereka hal yang lebih istimewa karena mereka itu sangat perlu diperhatikan. Terima kasih. Saya Ince Saka berpendapat bahwa saya merasa senang ketika teman-teman disabilitas itu diberikan kesempatan atau kepercayaan untuk berhak memilih
suara bagi untuk pemilu di tahun 2024 nanti. Harapan saya bahwa pemerintah harus menyiapkan sarana, kemudian untuk petugas yang berada di TPS bisa memberikan pelayanan yang khusus sesuai dengan kondisi dan keadaan dari teman-teman kita yang disabilitas. Kemudian bisa memberikan pelayanan yang ramah dan harapan saya bahwa untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ini harus diperhatikan benar dan juga bisa memberikan sosialisasi kepada mereka agar mereka bisa memilih sesuai dengan hati nurani mereka dan kemudian tetap juga memberikan fasilitas yang nyaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu saja, terima kasih. Saya Elizabeth So, terkait kesempatan dan kewajiban kaum disabilitas gunakan suaranya dalam pemilu. Sangatlah bagus. Mereka juga adalah warga negara. Namun yang perlu diperhatikan adalah kenyamanan dan keamanan mereka saat memilih. Karena mereka adalah orang-orang yang istimewa. Harap pemerintah bisa memperhatikan hal ini. Oke, Pak Yosafat, ini beberapa pendapat nih dari masyarakat terkait dengan topik luar kita. biasa. Ya. Silakan ditanggapi nih, Pak. Ya. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ini bukti bahwa kita memang sudah peka terhadap kebutuhan teman-teman disabilitas. Maka itu dari komentar-komentar tadi saya ingin melihat bahwa saya ingin menggarisbawahi bahwa jaminan negara terhadap hak-hak mereka itu bisa saya bagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, hak untuk didaftar sebagai pemilih. Apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih? Kami sudah membuktikan bahwa di Nusa Tenggara Timur itu ada 46.000 yang dirinci dengan datanya nanti saya kasih ke RRI boleh. Ada juga yang kemarin sudah disampaikan. Yang kedua itu hak atas informasi tentang pemilu. Atas informasi tentang pemilu, maka pertanyaan dari teman-teman tadi, apakah mereka sudah diberikan informasi tentang pemilu? Memang masih kurang. Tetapi bahwa upaya untuk menyampaikan informasi kepada semua teman-teman penyandang disabilitas itu sudah kami lakukan. Yang berikut itu hak akses untuk ke TPS. Jadi aksesibel ke TPS itu harus sudah diberikan seluas-luasnya. Jadi pergi ke TPS tidak boleh ada hambatan di sana. Misalnya kalau mereka menggunakan kursi roda, maka tidak boleh ada jalan yang menuju ke sana dengan parit atau tembok yang kemudian menghalangi perjalanan ke sana. Jadi aksesibel. Yang berikut itu hak pemberian suara yang rahasia. Nah, catatan dari beberapa pembicara tadi itu bagaimana mereka bisa memberikan suaranya dengan baik dan juga terjaga kerahasiaannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang mereka harus memilih pendamping yang benar-benar mereka percaya, dan catatan tadi keluarga, benar keluarga. Dan dia boleh memilih dan menentukan keluarga mana yang boleh mendampingi dia. Kemudian wajib merahasiakannya. Yaitu beberapa catatannya. Boleh menjadi penyelenggara, memang kita di sini masih ada beberapa hambatan. Yang pertama itu hambatan hukum. Misalnya pemahaman terhadap aturan, konvensi, perlindungan hak penyandang disabilitas itu memang masih terbatas. Yang kedua, hambatan informasi. Pendidikan pemilih di media itu juga masih sangat kurang. Informasi yang disampaikan itu juga masih kurang. Nah, ini yang tentu kami harus terus-menerus galakan sehingga hambatan informasi ini bisa dibuka untuk teman-teman penyandang disabilitas. Lalu yang berikut itu hambatan sikap. Ini yang tadi saya bilang pertama tadi, stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas itu masih saja. Ada ketakutan, ada bagaimana cara mendampingi mereka yang tunanetra. Apakah diseret sana sini atau cukup ditepuk lalu diarahkan, atau ini perlu ada satu etika menurut teman-teman disabilitas. Maka
kita perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang bagaimana mekanisme etika untuk melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan disabilitas. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosafat untuk tanggapannya. Yang terakhir apa himbauannya, silakan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif termasuk dengan melayani kaum disabilitas berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu bukan hanya yang disabilitas, bisa jadi ibu-ibu hamil, orang-orang tua renta itu juga memiliki kebutuhan khusus. Maka itu ketika penyelenggaraan pemilu mereka harus diberikan prioritas pelayanan yang memiliki etika penyelenggaraan, etika berinteraksi dan seterusnya. Sehingga penyelenggaraan pemilu itu saya katakan bahwa harus memiliki kepekaan terhadap hak politik penyandang disabilitas, kepekaan terhadap gender dan seterusnya. Itu. Sehingga pemilu di tahun 2024 terjamin hak-hak mereka, mereka memilih dan juga hak mereka untuk dipilih. Hak dipilih ini masih ada kesempatan kalau teman-teman dari partai politik yang ingin untuk merekrut teman-teman disabilitas, asal bukan karena ada keterbatasan. Yang paling penting adalah dia bisa mampu sendiri untuk menjalankan kewajiban tugas-tugas hariannya. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Yosafat untuk informasi dan juga pengetahuannya pagi hari ini. Kita selalu berharap bahwa semua warga negara yang sudah memiliki dan memenuhi syarat untuk menjadi pemilih ini bisa menggunakan hak suaranya. Salam sehat selalu Pak. Baik, terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi.